Hai Sobat Indo Populer. Indonesia tengah mengalami proses modernisasi militer yang signifikan dengan pembelian peralatan militer terkini. Menurut laporan South China Morning Post, Indonesia mengalokasikan dana sebesar 125 miliar dolar AS untuk memperkuat alat utama sistem persenjataannya. Ini mencakup pembelian jet tempur generasi keempat yang baru oleh Angkatan Udara Indonesia. Dalam mengambil keputusan, Indonesia memilih jet tempur Rafale dari Perancis untuk menghindari potensi ketegangan dengan Amerika Serikat atau Rusia. Selain jet tempur generasi keempat, Indonesia juga mengincar pesawat tempur generasi kelima. Tentu saja, selain pesawat tempur generasi keempat setengah, Indonesia juga punya ambisi yang lebih besar, yaitu keinginan besarnya untuk mendapatkan pesawat tempur generasi kelima. Oleh karena itu, Indonesia siap untuk terus menyuntikkan modal untuk proyek jet tempur KF-21 Boramae dari Korea Selatan. Selain itu, upaya modernisasi ini juga terlihat dalam pembelian kapal PPA dari Italia dan pembangunan kapal selam kelas Scorpene dengan teknologi dari Perancis. Sebagai negara Asia Tenggara yang ambisius, Indonesia tidak hanya fokus pada pembelian alutsista semata. Upaya ini juga mencerminkan keinginan untuk memperkuat posisi strategis dalam geopolitik regional, seperti yang dilaporkan oleh media Tiongkok, Sohu. Salah satu perkembangan militer yang menjadi perhatian adalah proyek pembangunan kapal siluman KRI Golok, yang dijuluki Speedboat Siluman, oleh Tiongkok. Kapal ini telah menjadi fokus pengembangan Indonesia sejak tahun 2000. Saat ini, TNI Angkatan Laut telah mengadakan perjanjian dengan PT Ludin Company untuk membangun KRI Klewang, yang kini dikenal sebagai KRI Golok, dengan rencana awal untuk memproduksi 4 kapal siluman canggih. Setelah menerima kontrak konstruksi, perusahaan dalam negeri tersebut menjalin kerjasama dengan LOM Ocean Design dari Selandia Baru untuk mengembangkan Speedboat Siluman Trimaran, X3K. Desain kapal ini didasarkan pada trimaran Air Trace yang sebelumnya dikembangkan oleh LOM Ocean Design. Proyek ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kemampuan pertahanan lautnya dengan teknologi yang canggih dan inovatif. Namun proyek yang dimulai pada tahun 2000 ini mengalami penundaan hingga tahun 2009, sebelum akhirnya menandatangani perjanjian konstruksi. Baru pada tahun 2010 konstruksi kapal dimulai, tetapi karena desain dan teknologi konstruksinya yang canggih, kemajuan proyek ini sangat dirahasiakan. Upacara peluncuran akhirnya dijadwalkan pada tanggal 31 Agustus 2012 di galangan kapal PT Lundin di Banyuwangi, Jawa Timur. Kapal rudal siluman Trimaran, yang awalnya dikenal sebagai Klewang, memiliki dimensi yang mengesankan, panjangnya mencapai 63 meter, lebarnya 16 meter, dan berbobot 219 ton. KRI Golok, demikian nama kapal tersebut setelah diluncurkan, didukung oleh 4 mesin diesel laut tipe V12 yang mampu mendorongnya mencapai kecepatan maksimum hingga 35 knot, dengan kecepatan jelajah 22 knot. Kapal ini juga memiliki jangkauan operasional yang luas, dapat menempuh hingga 2000 mil laut dengan kecepatan 16 knot. Secara persenjataan, kapal ini diperkirakan dilengkapi dengan senjata api cepat Bofors 40 mm dan 4 rudal C-802. Pengembangan KRI Golok merupakan pencapaian signifikan bagi Indonesia, tidak hanya dalam meningkatkan kemampuan pertahanan maritim, tetapi juga sebagai bukti kemajuan industri pertahanan dalam negeri. Setelah KRI Golok diluncurkan sebagai KCR Trimaran kedua dalam kelas Klewang, dari total 4 kapal yang direncanakan, kapal ini dirancang khusus sebagai pengganti KRI Klewang yang mengalami kebakaran pada tahun 2012. KRI Golok 688 tidak hanya mengandalkan desain trimaran yang memberikan keunggulan dalam tata letak keseluruhan yang efisien, tetapi juga stabilitas bilateral yang optimal, ketahanan tenggelam yang tinggi, serta tingkat kebisingan bawah air yang rendah. Dilihat dari spesifikasi teknisnya, KRI Golok 688 dilengkapi dengan senjata canggih dan memiliki peran utama sebagai kapal rudal anti-kapal. Meskipun Speedboat X3K mungkin terlihat umum, namun desain trimaran memberinya keunggulan kompetitif. Struktur lambungnya terbuat dari serat karbon dan bahan resin polietilen yang dipilih secara khusus untuk mengurangi jejak radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik. Kapal ini menjadikannya desain siluman yang komprehensif. Pada Sabtu, 21 Agustus 2021, KRI Golok 688 resmi diluncurkan di galangan PT Lundin Industri Invest, tepatnya di Pantai Cacalan,
Kabupaten Banyuwangi. Acara peluncuran ini diselenggarakan dengan penuh kebanggaan dan diresmikan oleh Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, yang menandai penambahan armada alutsista TNI Angkatan Laut. KRI Golok 688 mewarisi banyak dari desain dan konsepsi yang diterapkan pada pendahulunya, KRI Klewang 625. PT Lundin telah mengungkap beberapa spesifikasi awal KRI Klewang 625 yang menjadi landasan bagi pengembangan KRI Golok 688 saat ini. Sebagai kapal trimaran super canggih yang dimiliki Indonesia, KRI Golok 688 didesain dengan lambung yang runcing di bagian depan, memungkinkannya untuk melaksanakan taktik hit and run dengan efisiensi maksimal, serta menangani perairan Nusantara dengan kecepatan tinggi. Dengan dimensi panjang 62,53 meter, lebar 16 meter, dan tinggi 18,7 meter, KRI Golok 688 ditenagai oleh 4 mesin man berkekuatan total 1.800 horsepower. Selain itu, kapal dilengkapi dengan 3 unit generator Caterpillar C4 sebagai mesin pembantu. Kombinasi ini memungkinkan KRI Golok 688 mencapai kecepatan maksimum hingga 28 knot dan kecepatan jelajah stabil di sekitar 16 knot. Desain trimaran yang dipilih tidak hanya meningkatkan kestabilan kapal tetapi juga meminimalkan jejak radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik, mendukung kemampuan kapal sebagai platform siluman yang efektif. Ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam membangun kekuatan pertahanan maritim yang modern, mandiri, dan adaptif terhadap tantangan keamanan regional yang terus berubah. Keberadaan KRI Golok 688 dalam alutsista TNI AL bukan hanya sekadar penambahan jumlah kapal, tetapi juga peningkatan signifikan dalam kapabilitas pertahanan laut Indonesia. Yang menjadi perbedaannya, KRI Golok memperlihatkan evolusi signifikan dibanding pendahulunya, KRI Klewang, terutama dalam pemilihan bahan untuk struktur badan kapal. Setelah tragedi kebakaran yang menimpa KRI Klewang, PT Lundin belajar dari pengalaman itu dengan membangun KRI Golok menggunakan komposit serat karbon yang tidak hanya tahan terhadap api tetapi juga meningkatkan kemampuan siluman kapal terhadap deteksi radar musuh. Komposit serat karbon ini merupakan kombinasi serat karbon yang kuat dan ringan, yang dicampur dengan resin polimer untuk membentuk material yang sangat kokoh. Keputusan menggunakan komposit serat karbon ini memberikan beberapa keunggulan yang signifikan dibandingkan dengan bahan tradisional seperti baja. Selain kekuatan yang lebih tinggi dan bobot yang lebih ringan, komposit serat karbon juga tahan terhadap korosi, tidak mudah penyok, dan memiliki kemampuan tinggi dalam meredam suara dan getaran. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional kapal tetapi juga meminimalkan jejak radar cross-section, RCS, sehingga membuatnya sulit terdeteksi oleh radar musuh. Desain badan kapal yang dipilih dengan cermat bertujuan untuk mengoptimalkan karakteristik siluman KRI Golok. Dengan menggunakan komposit serat karbon ini, PT Lundin tidak hanya menghadirkan inovasi dalam industri pertahanan Indonesia tetapi juga memperkuat kemampuan pertahanan laut negara secara keseluruhan. Keputusan ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam menghadirkan teknologi terkini untuk mendukung pertahanan nasional Indonesia di era modern ini. KRI Golok 688 menonjol sebagai kapal siluman yang mengintegrasikan teknologi bahan dan desain untuk meminimalisir deteksi radar dari berbagai gelombang. Kapal ini tidak hanya dirancang untuk keefisienan dalam mengurangi radar cross-section atau RCS, tetapi juga untuk memaksimalkan kemampuan siluman dalam berbagai kondisi operasional. Keunggulan utama KRI Golok 688 terletak pada material yang digunakan seperti sifat anti-korosi, anti-penyok, dan mampu meningkatkan peredaman suara serta getaran kapal. Dengan kombinasi bahan ini, kapal dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif dalam menghindari deteksi oleh sistem radar musuh. Kapal ini tidak hanya berfungsi sebagai platform serangan cepat, tetapi juga mampu mengangkut hingga 25 pasukan khusus. Persenjataan canggih yang tertanam di dalam badan kapal secara tersembunyi termasuk rudal, meriam kaliber 30 mm, meriam kaliber 12,7 mm, serta kapal hip berkecepatan tinggi dengan panjang 11 meter. Integrasi persenjataan ini tidak hanya menambah daya gempur kapal tetapi juga mempertahankan profil siluman yang efektif. Kemampuan multifungsi KRI Golok 688 menjadi representasi nyata dari upaya Indonesia dalam mengembangkan kekuatan pertahanan laut yang modern dan adaptif.
Dengan fokus pada teknologi siluman dan integrasi sistem senjata yang canggih, kapal ini memainkan peran krusial dalam strategi pertahanan nasional Indonesia, terutama dalam menjaga keamanan laut di wilayah strategis seperti perairan Nusantara. Kemunculan kapal X-3K atau biasa dikenal dengan KRI Golok 688 telah menarik perhatian banyak pihak terhadap industri perkapalan Indonesia dengan penuh kekaguman. Desain trimaran yang inovatif dan kemampuan teknologi siluman yang dimiliki kapal ini telah memperkuat reputasi Indonesia dalam pengembangan alutsista yang canggih dan dapat diandalkan di tingkat internasional. Prestasi kapal X-3K bahkan menarik perhatian Rusia, yang dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk membeli 8 unit speedboat jenis ini dari Indonesia. Langkah ini menandai kepercayaan yang meningkat terhadap kemampuan teknologi dan kualitas produksi Indonesia di bidang industri pertahanan. Dengan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas serangan cepat serta mengangkut pasukan khusus, kapal X-3K menawarkan fleksibilitas dalam operasi militer dan kemampuan untuk beroperasi di berbagai kondisi perairan. Kehadiran kapal X-3K sebagai produk unggulan dari industri perkapalan Indonesia juga mencerminkan komitmen negara dalam mengembangkan kemampuan pertahanan mandiri yang modern dan adaptif. Langkah ini tidak hanya memperkuat kedaulatan negara dalam menghadapi ancaman keamanan regional dan global, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan kolaborasi dalam teknologi pertahanan antar negara.